Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lupaan kopiahnya. Oke, baiklah Ustadz-ustadz yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan kepada kita dan kesempatan sehingga kita bisa kumpul di sini di ruangan Zoom yang dengan keterbatasan segalanya mungkin mohon dimaklumi. Karena aslinya sih sebenarnya enakannya Maya offline ketemu langsung sama ustadznya. Karena mungkin dengan kondisi seperti ini, jadi kita memanfaatkan dengan online dengan fasilitas Zoom ini yang mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersolawat kepada Rasulullah yang ini ya bertepatan dengan bulan Maulid gitu ya. Kita banyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini sebenarnya kajian lanjutan dari yang sudah biasa dilakukan setiap bulan, tapi sebelumnya memang tidak menggunakan ruangan Zoom. Sebelumnya kita chat saja di grup mungkin ya, di grup WA. Namun karena ini ada fasilitas Zoom yang masih bisa digunakan, maka untuk bulan ini inisiatif dari tim RLC bagaimana kalau kita live saja langsung via Zoom gitu. Dan nanti bisa di-streamingkan ke YouTube dan alhamdulillah link YouTube-nya juga sudah bisa di-share, bisa mungkin dimanfaatkan untuk di-share ke teman-temannya yang lain. Acara hari ini temanya adalah seperti yang terlihat di flyer dan di judul gitu kan, yaitu tema tentang tolak bala. Ini adalah mengupas isi daripada kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sayyid yang berjudul Raf'ul Bala wa Mu'alizatul Masaib, tentang tuntunan Islam dalam rangka mengatasi musibah tolak bala. Nah, sebelumnya beberapa tema sudah dibahas di grup WA. Nah, untuk saat ini temanya tentang tolak bala. Dan alhamdulillah pematerinya yang sudah kita kenal insya Allah, beliau adalah termasuk pengurus juga. Beliau juga adalah founder daripada Ruqyah Training Center yang sudah kita ketahui bersama. Beliau tinggal di Lumajang. Insya Allah beliau Ustadz sudah hadir bersama kita, Ustadz Muhammad Nadif Kalyani. Sebelum itu ya diberitahukan juga kepada teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini untuk nanti agar bisa mengikuti acara ini dengan tertib. Ya, ketika Ustadz menyampaikan materi, dimohon untuk menonaktifkan suaranya agar bisa didengar dengan baik. Kemudian untuk sesi pertanyaan nanti bisa lewat kolom chat di sini, ya. Untuk sesi pertanyaan bisa lewat kolom chat. Nah, nanti dipilih pertanyaan-pertanyaan, diharapkan sesuai dengan tema ya. Pertanyaan sesuai dengan tema. Usahakan bertanya sesuai dengan tema seperti itu. Oke, insya Allah waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit. Insya Allah bentar lagi kita mulai. Sebelum kita memulai ini, bersama-sama kita membuka acara kajian pagi ini dengan membaca Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baiklah, dengan segala keluangan waktu, saya sebagai host sekaligus MC di sini mempersilahkan waktu yang seluas-luasnya kepada guru kita Ustadz Muhammad Nadif Kholyani untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Nadif, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmatnya kita bisa meluangkan waktu pada pagi hari ini. Semoga Allah jadikan kita istiqomah untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu dengan cara apapun. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita, tidak mengurangi kesungguhan kita meski hadir dalam majelis online semacam ini. Yang kedua, kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Semoga Allah limpahkan kepada beliau, sahabat dan keluarga beliau kesejahteraan, dan dilimpahkan pula pada orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti jalan beliau. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada bagian awal di buku ini, Syekh menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya bala atau datangnya musibah dalam kehidupan kita. Kenapa buku ini menjadi menarik untuk diteliti, dipelajari? Karena buku ini cukup aneh menurut saya, aneh dalam tanda kutip ya. Karena buku ini sebenarnya dalam satu rumpun tema tentang ruqyah syariah, namun beliau tidak mendetailkan tema-tema yang terkait dengan ruqyah itu sendiri. Hanya ada subtema di buku ini tentang ruqyah syariah. Akhirnya kita bisa menyadari bahwa dalam menyelesaikan masalah, ruqyah itu satu bab, bukan keseluruhan bab. Jadi ada orang yang mengalami musibah, ada orang yang mengalami problem, ada orang yang mengalami sakit. Namun semua itu perlu dilihat dengan kacamata yang menyeluruh. Dan salah satu jalan keluarnya adalah ruqyah syariah. Artinya ruqyah syariah itu adalah subbab, subtema yang akan diambil sebagai jalan keluar. Apakah ruqyah itu menjadi satu-satunya jalan keluar? Tentu tidak. Nanti akan banyak dijelaskan oleh beliau di buku ini tentang bagaimana cara keluar dari kesulitan-kesulitan, termasuk di dalamnya adalah sakit. Oleh karena itu, karena ruqyah hanyalah salah satu subbab, maka yang perlu kita pelajari akhirnya ada enggak sih cara-cara yang lain yang bisa mengeluarkan kita dari musibah. Nah, dalam hal ini kemudian beliau menjelaskan pada bagian awal hal-hal yang menyebabkan seseorang terkena musibah atau terkena bala, atau kalau bagi pasien mungkin yang sakit. Beliau menyebutkan beberapa sebab ini, yang sebab ini adalah hal-hal yang sifatnya sangat mendasar menurut saya. Mendasarnya itu karena tidak terkait dengan hal teknis. Contoh misalnya orang yang terkena gangguan sihir misalnya ya, contoh. Maka seringkali kita menyimpulkan, oh penyebabnya adalah karena ada puhul yang belum ditemukan, puhul itu ditaruh di sini dan di sana misalnya. Namun beliau memberikan cara pandang yang sedikit berbeda untuk melihat kenapa musibah itu terjadi. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah, ini sedikit mengulang ya dari 4 pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah karena meninggalkan Al-Quran. Lalai, tidak mendalami Al-Quran, tidak mau tadabbur Al-Quran, tidak mau mengamalkannya. Yang kedua, berpaling dari mengingat Allah. Artinya hidup orang ini, hidup kita ini lebih banyak didominasi oleh hawa nafsu. Hidup kita lebih banyak didominasi oleh akal. Dan kemudian tanpa kita sadari, saat kita mengambil keputusan penting dalam hidup kita, menjalani hari-hari kita, lebih banyak didominasi oleh diri kita sendiri tanpa mengindahkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Yang ketiga, menyia-nyiakan waktu atau banyak menganggur. Jadi orang yang banyak menyia-nyiakan waktu, orientasi hidupnya menjadi berubah, kemudian waktunya itu banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang menyia-nyiakan waktu ini
maka hidupnya lebih banyak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, demikian pula akhirnya cara berpikir orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang tidak punya prioritas dalam hidup. Nah, efeknya nanti akan berat. Orang yang tidak punya orientasi, orang yang tidak punya prioritas dalam hidup. Ya akhirnya ketika dia berumah tangga pun akan menjadi konflik. Ketika dia mengurusi sesuatu, mana yang penting dan tidak penting, dia tidak bisa membedakan. Inilah yang akhirnya muncul banyak masalah dalam kehidupannya. Nanti akan kita detail di poin kelima. Kemudian yang keempat adalah memakan harta yang haram. Harta yang haram itu menyebabkan doa kita menjadi tertolak. Harta yang haram itu menyebabkan tubuh kita akan cenderung dan menginginkan hal-hal yang haram pula. Inilah yang menyebabkan akhirnya tanpa kita sadari pelan-pelan hidup kita terjerumus dalam keburukan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada sesuatu yang telah masuk dalam diri kita, yaitu hal-hal haram. Nah, yang kelima adalah kelalaian terhadap kematian. Beliau menyebutkan mengawali pembahasan yang kelima ini, dan ini menjadi tema kita hari ini. Nanti kita buat konklusi dari kesimpulan dari seluruh pembahasan beliau tentang sebab-sebab datangnya musibah. Beliau mengutip surah Al-Anbiya ayat 1 hingga ayat ke-3. Saya bacakan terjemahannya ya. Telah dekat kepada manusia saat dihisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling darinya. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkannya, tetapi mereka hanya main-main. Pada poin kelima ini yang dijelaskan oleh Syekh adalah tentang orang yang hidupnya tidak lagi mengindahkan akhir dari kehidupan. Orang yang tidak mengindahkan akhir dari kehidupan. Jadi akhirnya kehidupannya penuh atau diisi dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan dunia akhirat. Tidak ada kaitannya dengan kematian, tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Orang yang semacam ini hari-harinya banyak diisi dengan orientasi duniawi. Apa sih penyebabnya? Umar bin Khattab, beliau ini dikutip oleh Syekh dalam buku ini, beliau mengatakan orang-orang yang lalai akan Allah SWT, mereka rawan atau rentan tertimpa musibah. Pertanyaan bagi kita, kenapa orang yang lalai ini menjadi rentan untuk tertimpa musibah? Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita buat sebuah analogi yang sederhana. Jika misalnya kita 1 bulan lagi akan ujian akhir semester bagi anak-anak muda, atau akan menjalani ujian 5-4 hari lagi. Lalu selama 4-5 hari itu atau 1 bulan menjelang ujian itu kita habiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Apa yang terjadi di ujung ceritanya? Maka ujian itu mungkin tidak akan bisa kita kerjakan. Masalah akan muncul setelah itu, tidak lulus ujian, setelah itu tidak lulus kuliah. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Bekerjanya mungkin akan lebih susah. Interaksinya dengan orang, dengan keluarga, dia akan ada masalah. Artinya teman-teman sekalian, jika orang itu telah mengabaikan apa yang prinsip dalam hidupnya, maka tanpa kita sadari, dia telah kehilangan momentum yang sangat besar. Kehilangan momentum yang sangat terpenting dalam hidupnya. Nah, Allah mengingatkan kita tentang kelalaian ini. Karena nanti kita akan bertemu dengan sebuah kondisi yang saat itu tidak ada lagi amal. Tidak ada lagi ikhtiar, tidak ada lagi usaha. Yang saat itu kita hanya bisa melihat amal-amal kita. Apakah kita ini orang yang mendapatkan rahmat, ataukah kita ini menjadi orang yang celaka. Hari itu tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 19 hingga 22. Nanti silahkan dibuka di tafsir Ibnu Katsir ayat ini ya. Saya bacakan terjemahannya. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama seorang malaikat penggiring, lalu seorang malaikat yang menjadi penyaksi. Sesungguhnya dahulu kamu di dunia dalam keadaan lalai, maka pada hari ini kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat sangat tajam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita seperti orang yang tidur. Hari ini mata kita sedang tertutup, hati kita tertutup oleh kesibukan, tertutup oleh
banyak hal dalam keseharian kita. Namun nanti ketika di akhirat, saat itulah kita baru bisa melihat hal yang nyata. Apa yang nyata itu? Buah dari seluruh amal perbuatan kita. Baik, kita kaitkan ini dengan musibah. Kita kaitkan ini dengan sakit bagi yang sakit. Kita kaitkan ini dengan perjalanan keseharian kita. Apa kaitannya kelima hal yang tadi disebutkan oleh Syekh? Kita ulangi lagi. Poin pertama, meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, berpaling dari mengingat Allah. Yang ketiga, menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, memakan harta yang haram. Yang kelima, lalai dari kematian. Apa yang kita bisa pelajari dari poin ini? Teman-teman yang dimuliakan Allah, orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang menyia-nyiakan waktu, orang yang lalai pada dasarnya adalah secara kepribadian mungkin ya, dalam dirinya. Ini adalah orang yang tidak punya orientasi dalam hidupnya. Dia tidak bisa membedakan mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Mana yang pokok dan mana yang tidak pokok dalam hidupnya. Orang yang kehilangan 5 hal tadi, yang ujungnya adalah lalai terhadap kehidupan akhirat, itu adalah orang yang tanpa dia sadari dalam dirinya, itu tidak punya orientasi. Apa sih manfaatnya orientasi, Pak? Apa sih manfaatnya standar? Jadi orang yang tidak punya orientasi itu tidak akan punya standar. Contoh sederhana teman-teman sekalian, nanti dalam kasus dunia terapi ruqyah atau dunia konseling, kita akan melihat orang yang tidak punya orientasi dalam hidup. Ya, dia tidak punya standar untuk menilai baik dan buruk, benar dan salah. Ada orang tua mungkin yang dia melihat anaknya tidak salat, lalu dia santai dengan itu semua. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, tidak punya orientasi, dan tidak punya standar. Ada seorang perempuan misalnya, ketika dia didatangi oleh laki-laki yang hendak menikahinya, jika dia tidak punya orientasi, jika dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, maka dia tidak akan punya standar untuk mengukur calon suaminya itu. Ada kalanya suaminya mungkin santun, calon suaminya ini santun, calon suaminya ini baik secara muamalah, tetapi dia meninggalkan salat 5 waktu. Mungkin dia akan menyimpulkan bahwa ini laki-laki yang baik. Padahal standarnya adalah, prinsipnya adalah, seharusnya dia adalah lelaki yang menjalankan salat 5 waktu. Seorang istri misalnya, dia dapati suaminya berbuat buruk, selingkuh misalnya, itu keburukan yang besar. Marah luar biasa. Namun di lain sisi, satu saat dia melihat suaminya tidak salat sama sekali. Di lain waktu dia dapati suaminya datang ke dukun, namun hal itu tidak membuatnya marah. Ini adalah tanda bahwa dalam diri kita sebenarnya telah kehilangan orientasi dalam hidup. Jadi ada persoalan yang sangat mendasar, teman-teman yang dimuliakan Allah. Kenapa kita diajari oleh Allah SWT tentang alam kubur, diajari tentang negeri akhirat, tentang surga dan neraka. Salah satu manfaatnya adalah agar kita ini punya standar, punya prinsip, punya pegangan hidup. Karena itu manfaatnya adalah untuk mengukur diri kita, mengukur orang lain, mengukur keluarga kita. Dan pada saat yang sama, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada satu kondisi dalam jiwa kita yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah misalnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah itu datang, yang pertama kali harus muncul dalam diri seseorang itu adalah dia mampu menyandarkan diri kepada Allah SWT. Mari kita renungkan ayat ini pelan-pelan. Mengapa seseorang ketika dia mengalami musibah, dia harus menyandarkan diri pada Allah SWT? Karena yang pertama kali muncul dalam diri kita saat musibah itu adalah batin. Yang pertama kali muncul ketika kita menghadapi musibah apapun itu, konflik dengan suami, konflik dengan istri, apa yang terjadi pada anak, apa yang terjadi pada bisnis, yang pertama kali muncul itu adalah batin. Kita akan dapati batin kita sedih tiba-tiba. Kita akan dapati batin kita tiba-tiba marah, kecewa, sakit hati.
Jadi jiwa itu adalah yang pertama kali memberikan respon atas semua hal yang terjadi. Oleh karenanya kemudian Allah mengajari kita pada saat terjadi musibah, Allah nasihatkan kepada kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama kali yang harus muncul dalam diri kita adalah bersandar kepada Allah. Nah, masalahnya adalah jika hati kita tidak terbiasa memiliki orientasi akhirat, kita tidak akan menyandarkan hal itu. Kita tidak akan menyandarkan batin kita pada akhirat, kita tidak akan menyandarkan batin kita pada negeri abadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, salah satu manfaatnya pula kenapa Allah ajarkan kepada kita tentang surga, neraka, negeri akhirat adalah agar kita ini punya pembanding dalam menjalani musibah. Kalau dalam surah Al-Baqarah tadi, Allah ajarkan kepada kita bahwa semua masalah itu pada akhirnya akan kembali pada Allah. Manfaat yang kedua, dengan kita menyadari adanya kehidupan negeri akhirat, adanya alam kubur, ada negeri pembalasan, adanya negeri keadilan yang sempurna, itu semua manfaatnya adalah agar ada pembanding dalam hidup kita. Kenapa pembanding itu perlu, teman-teman yang dimuliakan Allah? Karena orang akan bisa merasakan ringan dalam hidupnya manakala dia punya pembanding. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita orang yang kalau ingin bersyukur maka lihatlah orang yang di bawahnya. Lihat orang yang miskin. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, lihat orang yang jauh lebih sulit dari kita. Pembanding itu manfaatnya adalah agar diri kita, agar jiwa kita mampu melihat hal yang berat itu menjadi ringan. Apa sih kaitannya ini semua dalam musibah kita? Salah satu yang menyebabkan musibah menjadi berat adalah manakala kita tidak bisa melihat musibah itu dengan ringan. Jadi bisa jadi musibah itu sebenarnya tidak berat, tetapi karena kita merasakannya seperti musibah yang berat, maka musibah itu betul-betul menjadi berat. Maka rasa itu dinetralisir pertama kali oleh Allah SWT dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manfaatnya bagi kita teman sekalian, kalau tadi Syekh menjelaskan tentang kenapa sih kelalaian itu bisa membuat kita sulit untuk keluar dari musibah. Karena kita tidak punya energi untuk bangkit. Kita tidak punya kekuatan untuk bangkit. Kenapa? Karena seolah semua masalah itu memang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah itu sudah buntu. Semua jalan keluar untuk sakit ini tidak ada obatnya. Kenapa hal itu semua terjadi? Karena kita tidak menemukan pembanding. Manfaat yang Masya Allah luar biasa ketika Allah mengajarkan kepada kita tentang negeri akhirat. Allah bandingkan dunia dan akhirat dengan sangat indah. Allah sebutkan dalam surah Duha misalnya. Dunia ini hanya permainan. Nabi menyebutkan dunia ini seperti bangkai dan lain sebagainya. Ini semua manfaatnya adalah agar kita punya pembanding. Manfaatnya apa? Sekali lagi, manfaatnya adalah agar kita ini punya cara pandang yang baru terhadap sakit yang kita alami, terhadap musibah yang kita alami. Dari poin ini, teman-teman yang dimuliakan Allah, satu, kita ulangi lagi, bahwa respon yang muncul dari dalam diri kita terhadap musibah, terhadap kesulitan, yang pertama kali sebenarnya muncul adalah respon dalam jiwa kita. Muncul perasaan marah, perasaan sedih, perasaan khawatir, dan lain sebagainya. Yang itu diminta oleh Al-Quran agar dinetralisir lebih dahulu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa perlu dinetralisir? Karena ketika perasaan marah, sedih, kecewa, mengalami hal-hal yang buruk itu tidak segera kita netralisir, itu justru membuat kita jatuh pada keburukan. Jiwa menjadi lemah, fisik menjadi lemah. Yang kedua, kenapa kemudian kita perlu belajar tentang negeri akhirat yang tadi disebutkan dalam banyak hal. Nanti kita bisa cari ya tentang hal itu. Poinnya adalah kenapa kita perlu mempelajari hal itu? Supaya kita ini punya pembanding. Supaya kita ini punya pembanding.
Dari setiap musibah yang kita alami, kita punya pembanding. Apa manfaatnya pembanding itu? Agar kita punya energi lebih untuk bisa bertahan. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan kenapa orang menjadi sangat berat menjalani hari-harinya ketika dia mengalami musibah, ketika dia menjalani rasa sakit dalam tubuhnya. Karena dia gagal melihat pembanding dalam dirinya. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, jika hari ini kita merasa bisnis kita berat misalnya, maka munculkan pembanding dalam pikiran kita, dalam batin kita. Oh, ternyata ada orang yang lebih layak untuk sedih dibanding saya. Oh, ternyata lebih banyak orang yang bobot masalahnya jauh lebih besar daripada saya. Cara berpikir itu manfaatnya adalah agar kita ini punya kekuatan lebih, sekali lagi punya kekuatan untuk segera bangkit. Maka terapinya, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah punya dua hal ini, satu segera bersandar kepada Allah, yang kedua segera munculkan pembanding. Maka cara terapinya, jika kita hari ini mengalami musibah, mengalami sakit apapun, jangan fokus kepada diri sendiri. Saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya kita hari ini sedang sakit, sedang alami musibah, sedang banyak problem dalam hidup kita, hindari fokus pada diri sendiri. Karena fokus pada diri sendiri itu justru akan menjebak kita tidak bisa keluar dari kesulitan. Itu sebabnya hal pertama yang dilakukan ketika mengalami musibah adalah istirja. Kembalikan semuanya kepada Allah. Maka orientasinya bukan diri, tetapi orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah ini terjadi karena kehendak Allah, ada yang Allah kehendaki dalam hidup kita, ada hikmah yang sempurna yang Allah kehendaki. Itu semua kaitannya adalah salah satunya agar kita tidak fokus pada diri sendiri. Yang kedua, segeralah munculkan pembanding dalam hidup kita. Manfaatnya Masya Allah luar biasa, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita biasa melihat orang lain. Salah satu manfaatnya adalah agar kita ini bisa bersyukur atas hidup kita. Jika kita tidak melakukan hal ini, maka hari-hari kita hanya akan diisi dengan keluh kesah. Hari-hari kita ini akan terasa sangat berat. Hari-hari kita itu tidak akan pernah bisa keluar dari musibah. Ya kenapa? Karena kita terlalu fokus kepada diri sendiri. Jadi, bagi kita yang sekarang sedang mengalami musibah, kesulitan, segeralah move on, segeralah berpindah dari orientasi pada diri sendiri kepada orientasi orang lain. Sandarkan semua masalah kepada Allah, lalu yang kedua, mulailah memperhatikan orang lain. Maka ada hikmah yang sangat luar biasa ketika Nabi SAW menginformasikan kepada kita, kalau ada orang kita doakan dari tempat jauh, maka akan ada malaikat di belakang kita yang mendoakan dengan doa yang sama. Mengaminkan dan mendoakan kita dengan doa yang sama. Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk keluar dari musibah, untuk keluar dari segala kesulitan. Alihkan orientasi dari diri sendiri kepada orang lain. Ini dua cara keluar dari musibah. Pertama, menyandarkan diri kepada Allah bahwa seluruh musibah ini atas kehendak Allah SWT. Yang kedua, segera alihkan pikiran kita dari diri kita menuju orang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kaitannya dengan diri kita. Saya ingin garis bawahi pada poin yang ketiga adalah tentang menentukan prinsip dalam hidup. Membuat prinsip dalam hidup. Pada tema yang kelima yang disebutkan oleh Syekh adalah kelalaian orang terhadap kematian. Padahal kematian, negeri akhirat, surga dan neraka itu adalah hal yang prinsip dalam hidup. Apa sih manfaatnya ini semua terhadap musibah kita, terhadap sakit yang kita alami, terhadap semua konflik yang mungkin terjadi dalam keluarga atau rumah tangga kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita sering konflik dengan keluarga, kita sering berat menjalani musibah. Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak memiliki prinsip dalam hidup. Saya ulangi ya. Yang menyebabkan kita sering konflik dalam keluarga, menyebabkan kita berat menjalani musibah, itu karena kita tidak punya prinsip dalam hidup, salah satunya.
Apa sih Pak efeknya prinsip dalam hidup? Prinsip dalam hidup itu, satu, dia akan membuat kita punya orientasi. Apa yang kita tuju dalam hidup itu? Apa yang kita tuju, apa yang kita kejar? Orientasi ini pula yang akhirnya membuat kita tahu kemana kita mengarahkan diri kita. Kalau kita para suami, kita tahu kemana mengarahkan anak dan istri kita. Saya sangat menyarankan bagi teman-teman sekalian untuk punya hal-hal yang sifatnya prinsip ini. Bukankah kita kemudian melihat dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan engkau sembah setelah ini? Kalimat itu yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Dan kemudian Nabi Yakub pun bertanya kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya memastikan bahwa kami akan menyembah apa yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak. Apa yang diajarkan dalam poin ini, teman-teman sekalian? Pada poin ini kita melihat satu hal yang sangat mendasar. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan yang lainnya mengajarkan tentang prinsip hidup. Apa yang kita dapati dalam dialognya Luqman bersama sang anak, itu juga tentang prinsip hidup. Jadi, jika kita menyadari tentang kehidupan kita ini akan berakhir, kita semua akan kembali kepada Allah. Umur kita terbatas, kita akan kembali ke alam kubur, kita akan kembali kepada negeri akhirat. Pasti kita akan membuat mana yang prinsip harus segera dilakukan dan mana yang tidak prinsip. Kalau kita sebagai suami punya prinsip, maka kita akan tahu kemana mengarahkan istri kita. Menjadi repot, menjadi masalah. Jika kita tidak punya prinsip, maka anak itu akan tumbuh dengan caranya sendiri, istri akan menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Jadi konflik, perselisihan itu berawal dari karena kita tidak menegaskan prinsip hidup kita. Maka saran saya kepada para suami, kepada para orang tua, hadirkanlah anak, istri duduk bersama, jelaskanlah prinsip-prinsip hidup. Jelaskanlah tentang prinsip-prinsip hidup. Karena dengan cara itu nanti ketika kita salah jalan, kita tahu kemana kita akan kembali. Contoh misalnya prinsip hidup itu misalnya yang sederhana. Nak atau istriku, kamu boleh beraktivitas apapun di luar, tapi ingat prinsipnya kamu harus sholat tepat waktu. Cara ini pelan-pelan kita akan punya standar. Kalau prinsip itu terus kita ulang-ulang dalam diri kita akan punya standar. Oh, yang namanya orang yang baik itu kalau dia sholatnya tepat waktu. Kita mungkin nanti akan bisa buat standar baru, prinsip baru. Nah, kamu boleh sesukses apapun. Istriku, kamu boleh beraktivitas sesukses apapun. Tapi jangan lupa satu hal, berbuat baik pada orang tua. Ini prinsip. Nah, kamu boleh beraktivitas apapun, tapi kamu harus punya prinsip, yaitu menutup aurat. Nah, kamu boleh menikah dengan siapapun, tapi kamu harus punya prinsip. Laki-laki itu adalah yang punya rasa hormat pada orang tua. Laki-laki itu adalah orang yang bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Nah, kamu boleh menikah dengan siapapun, tapi perempuan yang akan hadir dalam hidupnya adalah orang yang bisa menghormati orang tua. Apa efeknya ini semua, teman-teman sekalian? Orang yang menegaskan hidupnya dengan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, dia akan bisa memfilter. Ketika ada datang laki-laki yang ke rumahnya, lalu dia lihat dia ternyata tidak sopan kepada orang tuanya, dia akan bisa menilai, ini bukan laki-laki yang layak untuk hadir dalam hidup saya. Jadi ini fungsinya prinsip hidup. Tentang negeri akhirat, tentang surga dan neraka yang Allah jelaskan, termasuk tentang kematian yang sedang dibahas oleh Syekh ini, manfaatnya adalah agar kita punya, sekali lagi punya prinsip. Dan prinsip itu akhirnya tanpa kita sadari, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, kenapa prinsip hidup itu perlu kita tegaskan dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi, mengarahkan orientasi hidup kita. Yang kedua adalah agar kita punya standar baik dan buruk, standar benar dan salah, standar kapan kita harus marah dan kapan kita tidak harus marah.
standar untuk menilai orang ini layak untuk hadir dalam kehidupan kita atau tidak. Ini standar untuk menilai. Kenapa teman-teman yang dimuliakan Allah standar ini perlu kita buat? Karena salah satu yang membuat kita ini sering banyak masalah adalah karena standar itu yang tidak ada. Saya sering sekali menemui dalam kasus konseling ya, istri yang mengeluhkan suami, suami yang mengeluhkan istri. Tapi setelah didetailkan, ini bukan hal prinsip. Ini bukanlah hal yang prinsip. Kita menilai suami kita buruk, kita menilai istri kita buruk, kita menilai orang lain buruk dengan standar yang kita buat sendiri. Efeknya tidak ada orang yang baik di mata kita. Contoh misalnya sebaik-baik lelaki itu yang paling baik pada istrinya atau pada keluarganya. Atau ketika kita mau menikah misalnya, standar untuk memilih laki-laki itu atau perempuan itu adalah agamanya. Yang lainnya tambahan gitu, agamanya. Kalau standar ini dibalik, apa yang terjadi? Ketika suami atau istri tidak sholat, kita nyantai saja. Tapi begitu dia bermasalah di hal yang lain, kita menjadi meledak, menjadi konflik. Dan betapa banyak keseharian kita ini sering dihiasi dengan itu. Sering stres karena pasangan yang menghabiskan waktu untuk medsos, sering menilai istri yang tidak baik karena tidak bisa memasak sehari-hari. Ini kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita membuat standar yang tidak pada tempatnya. Kalau tadi Nabi membuat standar bahwa laki-laki yang baik itu yang baik, maksudnya secara agama dia baik, ya berarti itu standar ukurannya. Kalau standar itu tidak kita pakai, akhirnya kita akan mengukur orang lain itu dengan kacamata kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah dalam keseharian kita. Nah, inilah kenapa kemudian sekali lagi kenapa Syekh membuat penyebab turunnya bala adalah karena kita lalai terhadap kematian. Maksudnya sebenarnya secara teknisnya, detailnya di lapangan, bukan sekedar tentang kematian kita harus ingat terus kematian, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika kita tidak punya hal-hal prinsip yang harus dipegang dalam hidup, tidak punya orientasi dalam hidup, itulah yang akhirnya membuat hidup kita ini banyak masalah. Dan bagi para terapis ruqyah syariah, saya kira paham poin ini kalau kita biasa konseling dengan orang. Kita buat contoh yang konkret ya, contoh yang sederhana. Kenapa hal prinsip ini perlu ada? Ini kaitannya apa? Poinnya itu nanti. Misalnya ketika orang tertimpa sihir perceraian ya. Apa yang terjadi dalam sihir perceraian itu? Batin suami menjadi malas kepada istri, misalnya. Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi enggan bertemu, enggan untuk pulang. Kemudian sang istri juga demikian. Enggan untuk pulang, enggan untuk dekat dengan suami. Apa kaitannya dengan yang disebutkan kelima hal disebutkan oleh Syekh Muhammad ini? Apa kaitannya? Tema tentang tadi sihir tafriq itu, sihir perceraian, ujungnya adalah membuat orang jadi kehilangan hal prinsip dalam dirinya. Apa hal prinsip itu? Hal prinsip sebagai seorang suami, hal prinsip sebagai seorang istri. Coba cermati baik-baik ya. Nanti sihir pelet pun juga demikian, pelet. Yang seharusnya dia itu menyukai pasangannya, dia menjadi menyukai orang lain. Apa yang hilang di situ? Bukan sekedar dia tidak bisa menjalankan kewajiban, tetapi yang hilang adalah ada hal prinsip dalam hidupnya yang musnah dengan adanya sihir itu. Maka cara terapinya adalah kalau orang itu sudah dipagari hal-hal prinsip dalam hidupnya. Saya sebagai istri, prinsip hidup saya sebagai istri adalah saya harus berbuat baik kepada suami apapun kondisinya. Prinsip sebagai suami, dia berbuat baik kepada istri apapun kondisinya. Ini pagar yang sangat luar biasa. Kalau ini ada dalam dirinya, begitu terkena sihir perceraian tadi, maka jalan keluarnya adalah
hidupkan kembali hal prinsip itu. Apa hal prinsip itu? Sempurnakan kewajiban sebagai istri, sempurnakan kewajiban sebagai suami. Itu cara menyelesaikan sihir perceraiannya. Dengan cara berpikir ini, kita akan lebih sederhana dalam menterapi, tidak perlu lagi mencari, tidak perlu terlalu susah payah mencari buhul jika memang itu tidak bisa ditemukan. Jadi, apa yang diajarkan dalam buku ini maksudnya adalah temukanlah hal-hal prinsip dalam diri kita yang dengan cara itu akhirnya kita tahu kemana jalan hidup kita harus kita arahkan. Dan dalam praktek terapi ruqyah syariah, ternyata itu semua adalah salah satu jalan keluar. Saya ulangi ya, contohnya adalah sihir tentang pelet misalnya. Kita kan sering temu kasus ada orang, Pak ini istri saya kena pelet sehingga dia tidak suka sama saya. Jadi persoalannya sebenarnya bukan pada peletnya persoalannya. Persoalannya adalah pada hal prinsip itu sudah hilang dalam rumah tangganya, sehingga kemudian syaitan itu begitu mudah menarik dia keluar dari rumah. Maka jalan keluarnya bagaimana? Sempurnakanlah hal prinsip yang harus ada dalam hidup kita sebagai, ya peran kita apa? Kalau misalnya suami, sempurnakan peran sebagai suami. Sebagai anak, sempurnakan peran sebagai anak. Demikian juga misalnya antara orang tua dengan anak. Kalau kita dapati anak kita tiba-tiba kena kecanduan game atau lainnya, Pak, bagaimana cara meruqyahnya? Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan bagaimana cara membuat anak saya berhenti dari game dengan ruqyah. Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi anak tadi kenapa dia kemudian teralihkan pikiran dan batinnya menuju game? Karena ada hal prinsip dalam rumah tangga itu yang sedang hilang. Apa prinsipnya? Kedekatan orang tua dan anak hilang. Sosok qawam, pemimpin di rumah itu hilang. Pemimpin itu gambarannya begini, kalau misalnya dia bilang, nak, istri, sekarang waktunya salat, sekarang waktunya belajar, itu semua berhenti. Itu qawam, itu pemimpin. Jadi kalau di rumah misalnya istri, anak disuruh berhenti, tidak berhenti, itu masalahnya bukan pada gamenya. Masalahnya ada peran prinsip seorang ayah atau seorang ibu yang hilang. Ada ibu yang mengeluhkan, Pak, saya susah sekali menasihati anak saya, mungkin bisa diruqyah atau tidak. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan anak kena jin lalu dia membantah pada ibunya, tidak. Masalahnya adalah karena hal prinsip dari seorang ibu yang sedang hilang di situ. Apa hal prinsip itu? Peran sebagai seorang ibu. Seperti apa sih gambaran peran seorang ibu? Ya seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran Sunnah. Kalau seorang anak itu dia wajib taat pada orang tuanya, dia wajib mendengar orang tuanya. Jika situasi itu hilang, artinya ada peran yang hilang. Maka sebenarnya untuk menghentikan anak dari gamenya itu menjadi mudah, manakala peran ayah dan peran ibu yang prinsip dan pokok itu sudah ada dalam diri anak. Itu sebabnya kita dapati dalam dialog antara orang tua dan anak yang ada dalam Al-Quran, itu pada tema-tema yang sangat prinsip. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, jadi cara terapi, cara keluar dari musibah, salah satunya adalah temukanlah orientasi dalam hidup, bangun orientasi itu dalam hidup kita, dengan keluarga, dengan anak-anak kita, tegaskan dalam keluarga bahwa ini adalah prinsip-prinsip hidup dalam rumah tangga kita, posisi ayah, posisi ibu, posisi anak, seperti apa, jelaskan itu semua agar mereka punya cara berpikir. Nah, dengan cara itu kita akan mudah mengendalikan anak, mengendalikan istri, dan cara itu pula yang memudahkan kita untuk keluar dari semua problem-problem keluarga. Nah, teman-teman dimuliakan Allah, yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan kita susah sembuh, ya muternya di situ saja, berputarnya di situ. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, ayah yang tidak adil, kemudian ibu yang tidak dihormati, itu yang membuat akhirnya jadi masalah. Apalagi di tengah jalan kita temukan broken home, dengan di tengah broken home itu ayah gagal menunjukkan sosok sebagai ayah dalam situasi broken home itu, ini yang menyebabkan banyak masalah.
Saya baru ketemu beberapa waktu yang lalu, sekitar 5-4 hari yang lalu. Seorang anak yang dia ini kesurupan, usianya sudah menikah, lalu yang kedua kakaknya, dia pusing dan lidahnya terasa panas terus-menerus. Selama beberapa waktu tidak hilang, panas terus-menerus. Akhirnya saya ajak ngobrol tentang perjalanan keluarganya dan beliau bercerita bahwa sang ayah ini menikah lagi. Ya, sang ayah menikah lagi. Ibu pertama masih bersama dengan beliau, maksudnya tidak cerai. Kemudian beliau menikah lagi. Nah, apa yang terjadi pada anak? Kan itu yang digarisbawahi. Apa yang terjadi pada anak? Anak ini dia tidak bisa melihat kedua orang tuanya, ketiga orang tuanya dengan kacamata yang baik. Sesekali waktu dia datang pada ibu kandungnya, sesekali waktu dia datang kepada ibu yang kedua. Ketika dia datang kepada ibu yang kedua, ibu yang pertama marah luar biasa. Ketika dia berusaha berbuat baik kepada ibu yang kedua, ibu yang pertama sakit hati. Dan persoalannya adalah sang ayah, sang suami, tidak menunjukkan sikap yang kokoh sebagai ayah. Efeknya apa? Efeknya adalah sang anak harus berhadapan dengan kedua ibunya. Yang seharusnya bersikap adalah sang ayah. Nak, kamu anak, istri, kamu adalah seorang istri. Istri kedua, kamu adalah seorang istri. Seharusnya begitu. Jadi, dari pembahasan ini akhirnya kita bisa belajar bahwa prinsip hidup itu akan mengarahkan semua hal dalam keseharian kita. Dalam semua peran kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai teman, itu semua ada hal-hal prinsip yang harus kita pegang. Dan itulah kenapa sekali lagi tadi Syekh mengajarkan tema-tema tentang membaca Al-Quran, berpaling dari mengingat Allah, menyia-nyiakan waktu, tentang memakan harta yang haram, dan kelalaian terhadap kematian. Itu semua maksudnya adalah agar kita punya pegangan. Mana yang prinsip dalam hidup kita, dan mana yang tidak prinsip dalam hidup kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu adalah cara keluar dari semua problem dalam keseharian kita. Apa jalan keluarnya? Konklusinya, jalan terakhirnya, setelah kita memahami beberapa poin ini, apa jalan keluarnya bagi kita sebagai orang yang sedang sakit atau kita sedang mengalami masalah? Satu, treatment pertama adalah bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Bersandar pada Allah itu kayak apa? Berarti saya bukan begitu. Bersandar pada Allah itu adalah kondisi batin. Kondisi batin bahwa ini semua ada hikmahnya, kondisi batin bahwa ini semua akan ada akhirnya, akan ada kebaikan di baliknya. Yang kedua setelah itu, temukanlah hal positif atau pembanding. Agar kita punya langkah untuk segera beranjak dari musibah yang sedang kita alami. Yang ketiga, segera temukanlah hal-hal prinsip yang ada dalam hidup kita, susun hal-hal prinsip itu. Hadirkan anak, hadirkan istri, hadirkan suami, duduk, ngobrol tentang hal-hal prinsip. Bicarakan itu. Karena itu adalah cara untuk memagari keluarga kita. Karena itu adalah cara untuk membuat kita bisa keluar dari semua masalah beban hidup dalam keseharian kita. 3 hal itu nanti coba dipraktekkan sehari-hari, ngobrol. Kalau belum bisa ngobrol, ditulis. Juga tidak masalah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, sudah sekitar 45 menit, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman pada kita semua. Ini yang bisa saya dapati dari bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syaikh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, pemahaman, dan dimudahkan untuk kita keluar dari semua kesulitan-kesulitan kita. Silahkan dipraktekkan, nanti silahkan bagi yang terapis diajak ngobrol pasiennya dengan cara berpikir semacam ini. Semoga akan lebih mudah. Baik, Ustaz Mukhtar, tafadhol kalau ada yang mau didiskusikan, kalau tidak ada boleh kita cukupkan. Baik, Ustaz. Baiklah, Ustaz-Ustaz sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita mulai sesi diskusi.
Alhamdulillah untuk partisipasi pada kajian pagi ini di ruangan Zoom ada sekitar 66 orang yang sudah bergabung di sini. Adapun untuk live YouTube-nya, alhamdulillah sudah ada sekitar 30 orangan, tapi ya alhamdulillah cukup lah. Ya nanti kita terus ditingkatkan lagi, mudah-mudahan insya Allah nanti banyak yang bisa bergabung di acara kajian ini yang disampaikan oleh Ustadz juga, insya Allah mudah-mudahan bisa rutin setiap bulan ya Ustadz ya, mudah-mudahan rutin setiap bulan dan kita bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Untuk sesi pertanyaan, saya lihat di kolom chat memang belum banyak yang meminta bertanya, gitu kan? Nah, tapi di sini ada satu pertanyaan dari Ustaz Abu Alia. Aplikasi kecanduan game, Iya. Kalau untuk pertanyaan apa seperti kemarin aja Ustaz ya, kita share di screen ya Ustaz ya. Iya, iya. Oh ya dah. Kalau kita akan siapin screen-nya dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini yang dibahas di awal bahwa sebab terjadinya musibah itu ada meninggalkan Al-Quran, menuruti hawa nafsu, menyia-nyiakan waktu, memakan harta haram, kelalaian terhadap kematian. Kemudian kita juga tadi dibahas oleh Ustadz bahwa pembanding itu untuk melihat hal berat menjadi ringan. Dan selanjutnya juga bahwa di dalam apapun kita perlu memiliki prinsip di dalam hidup, insya Allah. Nah ini pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana aplikasi ruqyah untuk anak yang bandel atau kecanduan game online? Jadi aplikasinya langsung itu seperti apa? Baik, ini Abu Alia ya. Astagfirullahaladzim. Biasaan ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah, tentang aplikasi untuk ruqyah untuk kecanduan. Sebelum ke terapinya, ada hal yang prinsip yang harus dipasang terlebih dahulu. Hal yang prinsip itu adalah peran sebagai seorang ayah, peran sebagai seorang ibu. Itu yang harus ada terlebih dahulu. Kenapa peran ini perlu ada? Karena hanya dengan cara itu kita bisa mencegah dan mengarahkan anak. Peran itu apa? Salah satu peran itu mendidik, mengarahkan. Termasuk di dalam adalah mencegah ketika anak melakukan hal yang buruk. Makanya kita temukan dalam nasihatnya Luqman kepada sang anak, apa kalimat beliau? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jadi ada fungsi yang harus ada dalam diri orang tua dalam kaitannya dengan komunikasi dengan anak. Mengarahkan, mendidik, mengajari dia tauhid, mana yang benar, mana yang salah. Dan salah satu yang lainnya adalah mencegah dia dari melakukan keburukan. Kalau menyuruh, saya kira kita semua sudah menjalankan. Nak, sholat, nak, baca Al-Quran, itu insya Allah sudah. Namun ada satu peran yang mungkin perlu kita buat mulai hari ini adalah kemampuan untuk mencegah. Salah satu tanda dari kemampuan mencegah itu adalah kalau anak selalu izin pada orang tuanya dalam hal apapun. Saya ulangi ya, jadi kemampuan untuk mencegah itu akan betul-betul tumbuh hidup kalau dalam diri anak punya satu kebiasaan, yaitu dia selalu izin apapun kepada orang tua. Nanti mungkin ada di kajian parenting ya tema ini ya, tapi kita kutip sedikit di surah Yusuf. Di surah Yusuf. Perhatikan bagaimana anak-anaknya Nabi Yusuf Nabi Yakub setelah ketika mereka berencana mengajak Nabi Yusuf untuk main. Itu anak-anak beliau ini, anak Nabi Yakub ini, mereka ini izin kepada sang ayah. Mau main itu izin gitu. Bahasa kita mau main ya, mau jalan itu izin dulu. Padahal mungkin Nabi Yakub
sudah melihat anak-anak ini sudah besar. Karena peristiwa Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur itu sekitar usia 12 tahun kurang lebih. 10 atau 12 tahun kurang lebih antara itu. Artinya anak-anak ini sudah besar. Apalagi kakak-kakaknya yang lain berarti sudah besar. Tapi mereka menempatkan posisi Nabi Yakub itu dengan sangat luar biasa. Ketika mereka mau keluar rumah, mereka minta izin pada ayahnya. Peran inilah yang harusnya ada. Jadi kenapa akhirnya kita tidak bisa menghentikan anak? Sebenarnya masalah mendasarnya bukan pada diri anaknya. Masalah mendasarnya justru pada peran kita. Mestinya ketika kita bilang, nak berhenti ini waktunya belajar. Dia spontan harus berhenti. Ketika kita bilang, nah ini waktunya nonton YouTube-nya sudah terlalu lama, ayo berhenti, nanti lagi kalau sudah belajar. Dia mestinya langsung berhenti. Kenapa tidak berhenti? Dan kenapa dia masih bersikeras, bahkan melawan kita? Karena peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai ayah yang hilang. Apa itu perannya? Peran untuk mencegah dari hal yang buruk. Jadi apa yang harus saya lakukan mulai hari ini? Munculkan itu. Buatlah aturan bagi yang belum menikah ya, kalau masih ada di sini yang belum menikah. Buatlah diskusi tentang ini, bahwa setiap kali mau melakukan apapun, izin sama ayah, izin sama ibu. Mau nonton, izin dulu. Tentu ini cara bahasanya butuh proses waktu ya, tidak bisa sekaku itu. Tetapi ini harus dimulai. Jadi kalau temanya ini tentang kajian taklim keluarga, nasihat saya, peran ayah, peran ibu harus segera muncul. Salah satu caranya yang sering kali saya sampaikan ke teman-teman, hadirlah duduk bersama anak, duduk bersama keluarga untuk taklim. Jadi dudukkan mereka, nasihati sesuatu, ajari sesuatu, ya ajari sesuatu, karena dengan cara itu kita akan tahu, anak akan tahu bahwa orang tuanya adalah rujukan ilmu, orang tuanya adalah orang yang bisa dipegang ucapannya. Dan itu konsekuensinya teman-teman sekalian, konsekuensinya adalah dan orang tua pun harus melakukan hal yang sama ketika dia bilang, nak waktu nonton YouTube itu hanya boleh 1 jam misalnya, ya orang tua harus melakukan hal yang sama. Karena kalau tidak, anak tidak akan bisa melakukan hal itu. Jadi, kenapa tadi anak kecanduan dan sulit sekali dihentikan? Karena sejak awal kita tidak pernah mengasah cara menghentikan anak. Ya, cara menghentikan anak. Jadi teman-teman sekalian, ini poin yang harus kita nanti belajar bersama, cara menghentikannya. Awali dengan taklim, ada kajian bersama satu keluarga, duduk gitu. 10 menit saja misalnya selesai maghrib. Jelaskan tentang hal-hal prinsip yang harus dilakukan. Mana yang pokok dan mana yang tidak pokok. Jangan terburu-buru berbicara tentang gamenya, tapi ajari dia tentang prinsip dan tidak prinsip. Apa yang prinsip bagi anak? Yang prinsip bagi anak adalah dia mau mendengar orang tua. Prinsip bagi anak adalah dia ketika disuruh oleh orang tua dia harus jalan. Prinsip bagi anak ketika melihat orang tuanya sedih, dia harus mendekat. Dia harus memuliakan, dia harus mau merawat. Itu hal-hal yang prinsip. Cara ngajarinya tidak harus kaku. Cara ngajarinya misalnya ajarilah dengan kisah-kisah, dengan cerita. Tapi pelan-pelan dia tahu bahwa sebagai anak itu harus begini dan begitu. Jadi ajarilah hal-hal prinsip terlebih dahulu, karena itu yang akan membuat anak mau mendengar. Baik, itu cara, kalau itu nanti sudah selesai, maka cara menghentikan anak berhenti dari game akan lebih mudah. Lalu bagaimana cara meruqyahnya? Cara meruqyahnya sama saja. Didudukkan, dibacakan Al-Quran, diajak taubat terlebih dahulu. Nah, masalahnya apa yang ditaubati? Yang ditaubati bukan kecanduan gamenya. Yang ditaubati adalah dia tidak mendengarkan orang tuanya. Dia mengabaikan perasaan orang tuanya. Jadi ketika nanti diskusi pertama kali dengan anak, ajarkanlah tentang betapa sedihnya orang tua ketika dia main game. Betapa kecewanya ketika orang tua melihatnya tidak mau belajar. Betapa beratnya orang tuanya mencari nafkah. Ajari itu dulu. Lalu pada waktu ruqyah, kita ajak taubat, apa yang dia ditaubati? Bukan gamenya, itu nomor kedua. Yang kita ajak taubati adalah dia telah mengecewakan orang tuanya, dia telah mengabaikan orang tuanya. Lalu setelah itu kita ajak dia untuk mohon ampun pada Allah. Caranya gimana? Ya mohon ampun biasa saja. Ya Allah, saya mohon ampun atas kekhilafan saya, mengecewakan ayah, mengecewakan ibu. Kita sadarkan itu. Tapi ini butuh waktu. Saran saya yang pertama bukanlah menghentikan gamenya terlebih dahulu. Saran saya cara menghentikannya, duduk dulu seperti tadi yang saya sebutkan, duduk dulu, ajak ngobrol dulu.
jelaskan posisi ayah, jelaskan prinsip sebagai seorang ayah yang dia berhak mencegah, dia berhak mengarahkan. Kemudian jelaskan hal prinsip sebagai seorang anak bahwa dia harus begini dan begitu. Jelaskan pula kepada istri. Jadi nanti semua paham. Dengan cara itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, nanti mudah-mudahan anak menghafalkan Al-Quran dan dia sekali waktu main game pun tidak ada masalah. Dia nonton YouTube pun tidak ada masalah. Nonton kartun misalnya, karena masih anak-anak, nonton film kartun atau film yang baik misalnya untuk anak-anak, itu tidak akan mengganggu sedikit pun. Begitu kita bilang, nak sudah waktunya azan, dia akan berhenti dan dia akan berangkat ke masjid. Tapi sekali lagi itu peran, sekali lagi peran. Jadi kenapa anak menyimpang dan lain sebagainya tadi? Karena peran yang hilang. Baik, itu ya teman-teman sekalian, cara meruqyahnya sama, tapi yang prinsip adalah hal itu. Ya. Baik. Kalau peran ayahnya tidak ada, bagaimana Ustaz? Bagaimana jika peran ayahnya hilang gitu? Tidak, ayah tidak memiliki peran. Ayahnya masih ada atau tidak? Pertanyaannya ya, ayah. Seandainya gitu maksudnya. Seandainya ayahnya ada, tapi ayahnya tidak memiliki peran gitu. Baik, teman-teman sekalian. Saya ngomong ke ayahnya dulu ya. Kalau ayahnya sekarang melihat, Anda harus ada gitu. Saya minta maaf, saya bantu agak ngomel dikit. Ayah Anda harus ada. Antum harus muncul sebagai ayah. Karena kalau ayah itu tidak muncul, maka tidak akan ada yang bisa mencegah anak. Karena fakta yang terjadi di lapangan, anak itu hanya takut pada ayah dan berani pada ibunya. Itu fakta. Itu real. Kenapa? Karena anak itu lebih dekat dengan ibu. Yang punya bahasa, nak, jangan, itu hanya ayah. Karena kalimat itu yang ada dalam lisannya Luqman. Ketika beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Yang punya kalimat perintah, yang punya kalimat mencegah itu ayah. Maka kalau ayah sekarang kehilangan peran itu, dan itu diambil alih oleh ibu, maka pasti ayah kehilangan kehormatannya. Kalau ayah kehilangan kehormatannya, maka anak itu nanti pelan-pelan juga akan kehilangan rasa hormatnya kepada sang ibu. Kecuali jika ibu itu Masya Allah luar biasa, beliau mau mengambil peran sang ayah. Kalau ibu mau mengambil peran ayah itu silahkan, tetapi itu bukanlah hal yang ideal. Karena anak akan kehilangan rasa hormatnya kepada orang tua. Sekali lagi saya bilang kepada para ayah yang masih ada di sini, yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari suka kepada godaan, terhindar dari godaan Zulaikha. Buka tafsirnya ya, buka tafsirnya surah Yusuf. Salah satu yang mencegah beliau tergelincir dari godaan Zulaikha itu karena beliau melihat burhan, melihat tanda. Apa tanda yang beliau lihat? Ayahnya, bapaknya yang beliau lihat. Jadi yang beliau lihat itu adalah ayahnya. Dari sini kita bisa belajar satu hal, bahwa prinsip hidup itu ayah yang mengajarkan, bukan ibu. Ibu mengajarkan kasih sayang, ibu mengajari tentang pengorbanan. Makanya ketika Allah angkat cerita tentang ibu, itu pengorbanannya yang diangkat. Ibunya telah mengandung dalam keadaan susah payah, menyapihnya dalam 2 tahun. Itu soal pengorbanan, tentang empati, tentang rasa cinta kepada orang tua, itu ibu yang bisa membangkitkan. Tapi tentang prinsip hidup, mana yang hak dan batil, mana yang benar, mana yang salah, itu bapak. Jadi kalau di sini ada bapak yang kehilangan peran itu, ayo muncul ambil peran itu. Bicara sebagai seorang ayah, bicara sebagai seorang suami. Jangan serahkan peran ini kepada istri, karena itu kezaliman. Mungkin begitu ya. Jadi ini dulu yang harus dilakukan. Kalau ayahnya ada, maksudnya bukan meninggal ya. Kalau ayahnya ada, ajak bicara dan beliau harus tampil. Memulainya mungkin susah, tapi harus dimulai. Baik, yang selanjutnya Ustaz Mukhtar. Saat kita sudah ridho dengan takdir Allah, adakah bala akan menyingkir dari kehidupan kita? Teman-teman yang dimuliakan Allah, bala datang dalam kehidupan kita itu tujuannya hanya 2. 1, mengangkat derajat, ya, mengangkat derajat. Atau yang kedua, menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi apakah ketika bala itu setelah kita ridho lalu bala itu akan datang? Bala itu ada dalam hikmah Allah yang Allah Maha mengetahuinya. Bisa jadi Allah menghendaki musibah, bala, kesulitan itu akan terus hadir dalam kehidupan kita sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita.
Karena dengan cara itulah kita meraih derajat yang tinggi, meraih ampunan Allah SWT. Jadi, yang harus kita lakukan dengan ridha itu tujuannya bukanlah untuk menghilangkan bala, tetapi agar kita punya perasaan lapang terhadap musibah itu. Agar kita punya cara berpikir dan sikap yang baik terhadap musibah yang terjadi. Itu yang kita harapkan. Kalau kita khilaf, mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau kita ada dosa, semoga Allah ampunkan. Kalau derajat kita rendah, semoga Allah angkat derajat kita. Sampai kapan? Sampai Allah ridha pada hidup kita. Jadi kapan bala ini akan berakhir? Allah yang maha tahu. Kita hanya diperintahkan untuk ridha, kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar sebaik-baiknya. Mungkin itu Ustaz Mukhtar. Sudah jam 9. Kita lewati pertanyaan ini, karena ada di buku yang satunya. Nanti mudah-mudahan kita bahas di kesempatan lain. Selanjutnya. Antum ada waktunya sampai jam berapa, Zat? Ini sebenarnya sudah jam 9, atau disambung di lain kesempatan. Satu ini aja dulu ya, untuk konseling kasus untuk keluarga yang tertutup. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada profil keluarga itu yang memang mereka tidak mau diajak bicara tentang keluarganya, tidak mau diajak menyelesaikan. Tapi kalau mereka mengundang kita, itu artinya mengundang antum untuk menterapi, itu artinya mereka sedang membutuhkan pertolongan. Dan ketika pertolongan itu sedang mereka hajatkan, maka datanglah dengan cara yang baik. Salah satunya adalah sampaikan bahwa ini perlu waktu dan ini perlu diskusi, perlu penjelasan. Dan salah satu untuk bisa mencapai penjelasan yang baik adalah mereka harus mau terbuka. Ini secara teknis mungkin akan diperlukan skill-skill khusus, tapi prinsipnya adalah bagi kita yang sedang mengalami masalah itu perlu ngobrol, dan bagi terapis perlu memaksakan diri mengajak mereka bicara, karena hanya dengan cara itu kita bisa mengarahkan orang. Lalu kemudian bagaimana caranya jika masalahnya ada di anak, lalu orang tuanya kesulitan untuk diajak ngobrol? Teknisnya mungkin teknis ya, ajaklah bicara secara terpisah. Pertama awali dulu, semua dikumpulkan, awali dulu bahwa dialog itu perlu. Lalu setelah itu ajaklah bicara secara terpisah. Suaminya dulu, atau kemudian istrinya, atau mungkin kemudian setelah itu baru anaknya. Intinya adalah semua pihak yang ada dalam rumah itu perlu diajak bicara. Kenapa perlu diajak bicara? Teman-teman yang dimuliakan Allah, pegang satu hal ini, pegang satu masalah ini. Masalah yang terjadi pada keluarga itu adalah akumulasi dari semua yang terjadi di rumah itu. Kalau kita dapati anak bermasalah, istri bermasalah, suami bermasalah, sekali lagi, apa yang sekarang menjadi keluhan itu adalah akumulasi dari apa yang terjadi dalam keseharian di rumah itu. Itu sebabnya kenapa kita perlu ngajak bicara. Dan jadikan itu sebagai syarat. Pak, kalau saya harus membantu, maka syaratnya adalah semua harus mau saya ajak bicara. Kenapa? Karena yang terjadi pada hari ini adalah akumulasi dari semua peristiwa yang sedang terjadi. Tidak ada peristiwa yang tiba-tiba langsung begini, langsung begitu. Walaupun kasusnya kesurupan biasa di sekolah. Walaupun ceritanya di tempat kerja dia tiba-tiba kesurupan. Itu adalah akumulasi dari apa yang terjadi dalam keluarganya. Baik, mungkin itu ya garis besarnya. Nanti teknisnya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, Iman Fila, saudara sekalian, alhamdulillah tak terasa waktu sudah 1 jam bersama kita. Emang ini Masya Allah, Ustaz masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk membersamai kita mengisi materi pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum bisa dijawab, karena sebagian saya lihat lebih ke teknis, Ustaz. Lebih ke teknis, bagaimana cara meruqyah dan lain sebagainya. Yang saya pilih tadi beberapa yang memang sesuai dengan tema kajian kita hari ini dan apa yang dibahas oleh Ustaz tadi. Baiklah yang bilang sekalian, kita masih tetap bisa mengikuti kajian-kajian
atau materi-materi kelas yang disampaikan oleh Ustadz Nadib. Salah satu di antaranya yang paling terdekat adalah insya Allah pada tanggal 12 sampai 15 November nanti, Ustadz Nadib bersama Ustadz Firdaus akan mengadakan kembali kelas inspiratif kelas yang kelima. Ini sudah yang kelima, 1, 2, ketiganya sebelum-sebelumnya sudah. Dan untuk yang kelima ini temanya tentang bagaimana kita agar bisa lebih ke tema memaafkan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang ingin daftar, bisa di situ ada nomor teleponnya ke official 0822 7930 6668. Kemudian di tanggal selanjutnya, di bulan selanjutnya, di tanggal 21 sampai 25 Desember, insya Allah Ustadz Nadib juga mengadakan kelas penyetaraan bersama dengan Ustadz Rizky. Kali ini kolaborasinya bersama dengan Ustadz Rizky. Di situ ada nomor pendaftaran juga ke Ustadz Ibnu Mualim di 0817 224 030, dan alhamdulillah antusiasnya sudah banyak peserta yang daftar. Yang kemarin kita untuk 50 peserta daftar pertama gratis buku, ternyata sudah lewat, sudah lebih dari 50. Namun teman-teman masih tetap bisa mengikuti kelas nanti karena temanya sungguh Masya Allah luar biasa sekali, cukup untuk update keilmuan kita tentang ruqyah, Insya Allah. Itu sedikit info dari materi-materi yang Insya Allah nanti ke depan akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nadib Muhammad Nadib Kalyani. Baik, Iwafillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan acara kajian kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Dan mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu lagi di jam yang sama, jam 8 pagi ya, Ustaz ya? Pagi, Ustaz ya? Insyaallah, insyaallah. Pagi, mungkin tanggalnya nanti menyusul seperti itu dan temanya nanti menyusul. Baiklah, saya sebagai MC memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, dan mari bersama-sama kita menutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz Nadib. Jazakumullah khair. Ustaz Nadib.